Jadi pendakian ini dilakukan oleh Alam dan teman-temannya pada tahun 2019. Alam dan teman-temannya itu sebenarnya adalah satu kumpulan di sebuah karang taruna di Surabaya. Jadi aktivitas Alam dan teman-temannya ini sering membuat kegiatan di kampung mereka itu seperti lomba 17 Agustusan, dan kadang-kadang juga mereka mengadakan acara seperti jalan-jalan, traveling gitu ya, dengan warga satu kampung. Dan kemudian Alam ini pada suatu ketika itu punya satu ide, punya satu pemikiran untuk membuat satu perjalanan atau sebuah pendakian ya, di mana pendakian ini nantinya bisa diikuti oleh teman-teman yang terlibat di Karang Taruna, terutama bagi angkatan-angkatan yang muda lah. Nah, pada waktu Alam ini mengusulkan idenya tersebut, memang terlihat banyak sekali yang antusias ya. Jadi banyak yang senang gitu, gembira dengan program si Alam ini untuk melakukan pendakian gunung pada tahun 2018 itu. Nah, pada waktu itu kan ada acara 17 Agustusan di kampungnya. Ini dan banyak sekali yang mendaftar. Padahal acara pendakiannya itu akan dilakukan pada tahun 2019 di bulan Januari. Tapi di bulan-bulan itu, terutama di bulan Agustus itu, sudah banyak yang mendaftar. Nah, ada sekitar 13 orang lah yang mendaftar waktu itu ingin naik ke Gunung Raung. Nah, pada berjalannya waktu, ketika mendekati hari H, ternyata banyak juga yang mengundurkan diri ya, karena adanya bentrokan ya, benturan dengan jadwal yang lain, atau seperti ada pula yang dapat larangan dari orang tua mereka. Dan pada akhirnya di bulan Januari, seminggu sebelum keberangkatan itu, yang berangkat hanya 4 orang jadinya dari 13 itu. Di situ ada Alam, ada Yudi, ada Yoga, dan ada Hendra. Tapi karena mereka itu memang sudah berniat ingin naik gunung dan sudah juga dijadwalkan kan sebelum-sebelumnya, akhirnya mereka berempat itu tetap berangkat. Nah, pada hari H itu mereka berangkat 4 orang pada siang hari dari terminal di Surabaya ya. Mereka menuju ke Bondowoso. Dan singkat cerita, mereka sampai di base camp Sumber Waringin yang ada di Bondowoso sekitar jam 7 malam. Nah, begitu sampai di base camp itu kan, si Yudi ini, karena karakternya Yudi ini orangnya itu bisa dibilang apa ya, parno. Dia ini seringkali takut dengan hal-hal yang gaib lah, mistis gitu, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Karena si Yudi ini memang ketika kecil, pada masa kecilnya itu seringkali melihat makhluk-makhluk halus. Jadi hal itulah yang membuat Yudi ini seringkali parno. Apalagi di situ dia melihat bangunan-bangunan tua dan tempatnya itu kan gelap di base camp itu. Nah, begitu sampai di base camp itu, yang Yudi lihat pertama itu memang bangunan base camp ini kan berarsitektur zaman Belanda. Nah, pada waktu itu Yudi ini sempat nyenggol tangannya si Alam kan. Lam, kok bangunannya seram, kuno gini? Loh, ya memang iya. Ini memang bangunan peninggalan Belanda. Sudah ada dari dulu. Loh, lah kita tidur di situ, Lam. Iyalah, tidur di mana lagi? Itu kan base camp. Udahlah, Yud. Kita tidur kan cuma beberapa jam. Besok pagi kita udah jalan. Nah, Yudi itu terus ini ya, memegangi jaketnya si Alam. Si Alam itu melihat, tangannya si Yudi ini berkeringat basah gitu kan, karena mungkin saking ketakutannya. Akhirnya si Alam ini waktu itu masuk kan, dan kondisinya itu di base camp sepi, nggak ada satu orang pun di depan base camp itu. Tapi mereka melihat di dalam itu banyak aktivitas seperti pendaki yang ada di situ. Nah, pada waktu itu kan mereka masih duduk-duduk di depan base camp, dan ada satu orang yang menghampiri mereka dan bertanya, "Dari mana, Mas?" "Oh, dari Surabaya, Pak." Ternyata itu bapak-bapak. "Ya, Mas, masuk aja. Nanti bisa tidur di dalam. Di sini dingin."
Nah, akhirnya setelah mengucapkan terima kasih, mereka pun kan masuk kan. Mereka masuk di bangunan Belanda itu. Nah, di tengah terlihat seperti ada aula, tapi tidak terlalu besar. Dan di situ memang biasanya para pendaki itu tidur untuk menunggu keesokan harinya. Yang mau naik bisa, juga yang sudah turun bisalah menginap di situ lebih dulu sebelum pulang ke rumah. Nah, di situ kan mereka berempat mulai prepare ya. Mereka menggelar matras dan sempat berkenalan juga dengan para pendaki di situ. Memang terlihat ada beberapa pendaki yang sedang bermalam di situ. Tapi mereka ini baru aja ini turun dari gunung, para pendaki itu. Dan keesokan harinya mereka itu berniat untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi bukan mau naik para pendaki itu, tapi mau pulang. Jadi besok hari itu yang akan naik ke Gunung Raung cuma kelompoknya dari Alam ini. Nah, akhirnya kan mereka di situ mulai prepare. Ada yang pesan makan, ada yang ngopi, ada yang membersihkan diri dan lain sebagainya lah. Nah, pada sekitar jam setengah 10 malam, mereka ini akhirnya memutuskan untuk tidur. Jadi untuk menghemat energi lah. Nah, mereka pun tidur. Nah, ada kebiasaan dari salah satu temannya Alam ini yang namanya Yudi tadi, yang memang susah banget buat tidur, insomnia. Dia itu tidak bisa tidur sore hari, di sekitar jam 9, jam 10 malam itu dia belum bisa tidur. Si Yudi ini seringnya bisa tidur itu antara jam 1, jam 2 dini hari. Dan ketika teman yang lain ini sudah memaklumi, sudah lumrah, karena udah tahu kebiasaan dari Yudi ini memang tidurnya susah. Dan dia itu seringkali minum minuman berenergi. Ini kebiasaannya Yudi dari SMA. Jadi kan matanya itu melek terus kan. Jadi setiap bepergian itu dia bisa dipastikan membawa minuman berenergi itu. Nah, pada waktu mereka tidur, Alam ini melihat Yudi ini masih duduk-duduk di situ sambil ngerokok. Alam ini kan sempat bertanya sama si Yudi, "Yud, kenapa tidak tidur? Besok kita berangkat pagi-pagi loh, hemat energi." Nah, di situ Yudi menjawab, "Belum ngantuk aku, Lam. Udah kamu tidur aja dulu. Nanti aku nyusul." Nah, kemudian si Yudi ini bisik-bisik ke telinganya Alam, "Lam, aku boleh ndak, Lam, tidur di tengah? Aku ndak mau di pinggir, soalnya aku ngelihat itu jendela-jendela kok besar-besar itu, serem, ngeri aku." Akhirnya si Alam ini kan mempersilahkan, "Yowes, kamu tidur di sini." Ya, itu sebelahnya pokoknya di sini Alam, di sini nanti Yudi, sebelahnya ada si Hendra, ada si Yoga. Tapi pada waktu itu Yudi ini ndak langsung tidur ya. Kemudian si Alam kan tertidur lebih dulu karena dia udah ngantuk. Dan sekitaran jam setengah 12 malam, Alam ini tiba-tiba dibangunkan oleh Yudi. "Lam, Alam, bangun Lam, bangun." "Ada apa sih, Yud? Ngantuk aku, ini jam berapa?" "Aduh, udah tengah malam, ada apa sih?" "Itu Lam, aku baru diliatin perempuan di depan kolam itu sana." "Wah, serius kamu?" "Iya bener, aku diliatin perempuan. Aku takut nih Lam. Kita pulang aja yuk, nggak usah naik ke gunung." "Loh, kamu itu gimana kalau ngomong yang bener? Kita udah sampai sini. Udahlah tidur aja, besok aja ceritanya. Nanti teman-teman yang lain malah dengar, malah nggak jadi naik karena takut." Yowes. Akhirnya si Yudi ini masuk kan ke sleeping bag. Dia menutup wajahnya itu karena memang ketakutan dia. Nah, singkat cerita, pada pagi harinya ketika teman-teman ini sudah mulai prepare berkemas-kemas, ada yang mandi, ada yang beli sarapan, di sekitar jam 7 pagi itu Alam kan menyempatkan diri untuk bertanya sama si Yudi, "Memangnya semalam ini kamu kenapa, Yud? Kok wajahmu itu kayak ketakutan banget?" Nah, akhirnya Yudi ini di situ bercerita sama Alam. Jadi gini Lam, sekitar jam 11 malam, dia itu kan belum bisa tidur. Yudi ini cuma bisa ketap-ketip di situ, nengok kiri kanan karena suasana emang sepi kan di situ. Dia coba menidurkan diri, tapi belum juga rasa kantuk ini menghampiri. Dan pada saat yang bersamaan, Yudi ini merasa pengen buang air besar. Nah, tapi karena pada waktu itu si Yudi ini tidak tahu kan di mana letak toiletnya, jadi Yudi ini cuma bingung. Dia itu noleh ke kanan, ke kiri, mau tanya ke siapa.
mau ke toilet karena memang tidak ada orang. Akhirnya Yudi ini keluar dan dia melihat ada satu bangunan yang letaknya itu di dekat kolam ikan kan. Nah, Yudi merasa mungkin itu toiletnya karena bentuknya kayak toilet. Akhirnya kan Yudi ini jalan di tengah kegelapan malam pada waktu itu kan, semalam itu Yudi jalan pelan dan masuk ke bangunan tersebut dan ternyata memang ada satu toilet di situ yang letaknya itu tidak begitu jauh dengan kolam ikan kan. Yudi ini mulai buang air besar, dia santai sambil merokok. Dan tidak lama kemudian Yudi ini mendengar ada suara kecepak-kecepik dari kolam ikan itu. Jadi pertama dia mendengar samar-samar kan awalnya, kok ada suara kayak ikan yang lagi makan. Nah Yudi ini kan tidak curiga sama sekali, karena di situ kan memang ada kolam ikan. Jadi Yudi berusaha cuek, membiarkan begitu saja. Dia buang air besar lagi sambil ngerokok santai kan. Tapi lama-kelamaan kok suara kecepak-kecepik ini bertambah dengan suara perempuan yang terdengar seperti lagi kedinginan gitu kan. Nah, waktu ini Yudi kan kaget. Dia sempat berhenti ngerokoknya itu, dia nyetop ngerokoknya. Dia bingung. Dia berusaha mendengarkan lagi suara tersebut. Benar itu suara seperti perempuan kedinginan. Akhirnya pada waktu itu kan Yudi mengintip kan dari arah ventilasi toilet itu. Dia coba ngintip dan ternyata benar ada sosok perempuan yang kakinya itu dijeburkan ke kolam ikan sambil dimainkan cipak-cipik sambil kedinginan. Tapi menghadap ke arah sana, tidak ke arah Yudi. Yudi ini melihat persis kalau perempuan ini rambutnya berantakan panjang, seperti orang gila lah. Dan pada waktu itu Yudi mengintip perempuan ini, dan tiba-tiba ketika Yudi lagi mengintip, perempuan ini bilang, ngintip. Waktu itu kan Yudi langsung menunduk, cepat-cepat bersih-bersih kan, cepok. Setelah itu dia buka toilet pelan-pelan dan dia memang melihat perempuan ini. Dan di situ tiba-tiba dia menenggelamkan kepalanya sendiri ke kolam. Akhirnya Yudi kan ketakutan kan. Astagfirullahaladzim. Yudi langsung lari, pergi dari situ. Nah sesampainya di base camp, Yudi ini merasa kayak ada yang nyangkut ini sandal jepitnya. Ketika dilihat, itu adalah rambut perempuan. Jadi sandal jepitnya ini nyangkut dan di situ ada rambut yang terurai dan itu jelas-jelas rambut panjang kumel punya perempuan tadi. Dan itu rambut perempuan, jelas. Dan waktu itulah Yudi ini akhirnya kan membangunkan si Alam tadi. Nah, Alam waktu diceritain Yudi pagi itu, Alam ini agak takut juga kan. Serius kamu Yud, diliatin kayak gitu semalam? Iyalah serius aku, ngapain aku itu bohong. Makanya aku bilang aku tidak mau naik gunung, minta pulang. Karena kejadian itu Lam. Tenan Lam, itu bener-bener perempuan itu kayak orang gila. Dia itu terlihat kedinginan waktu aku ngintip perempuan ini. Terus tiba-tiba dia itu bilang, ngintip. Siapa yang tidak takut Lam? Makanya aku pokoknya pengen pulang, tidak naik gunung semalam. Nah pada waktu itu akhirnya kan Alam mencoba ngasih pengertian kan sama si Yudi ini. Udah Yud, kamu pokoknya jangan sampai ngasih tahu ke Hendra sama Yoga ya. Karena pada waktu itu Hendra sama Yoga kan masih mandi ya. Di situ Alam mencoba bilang sama si Yudi, tolong jangan sampai mereka tahu berdua, si Hendra sama Yoga, karena nanti perjalanan kita ini kan belum apa-apa, nanti akhirnya mereka takut malah repot. Nah Yudi akhirnya bilang sama si Alam ini, oke Lam, tapi kalau ada apa-apa nanti kamu temenin aku Lam ya. Iya udah, tenang aja kamu itu. Nah singkat cerita mereka pun akhirnya kan prepare segala macam, dari mulai kekurangan logistik, terus peralatan dicek lagi sebelum mereka mulai masuk ke jalur pendakian. Dan di situ ada informasi kalau dari base camp ini menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos Pondok Motor. Ini sebenarnya kalau jalan kaki ini diperlukan waktu selama 3 jam. Tapi menurut keterangan dari orang-orang base camp ini, ada truk dengan bak gitu ya, kayak pick up terbuka,
juga ada ojek yang bisa mengantar para pendaki itu ke sana dan bisa lebih menyingkat waktu lah. Jadi perjalanan jalan kaki yang seharusnya 3 jam itu bisa ditempuh hanya sekitar tidak sampai 1 jam dengan truk bak tadi, pick up terbuka itu, atau dengan ojek yang ada di situ. Nah, karena mereka hanya berangkat 4 orang, akhirnya mereka kan memutuskan untuk naik ojek aja. Kita naik ojek aja, Pak, biar cepet. Oke lah, kita naik ojek aja. Mereka akhirnya naik ojek menuju ke Pondok Montor. Nah, di tengah perjalanan naik, mereka itu melihat pemandangan yang indah ya. Kebun kopi di sebelah kiri, ada ilalang-ilalang juga. Kemudian mereka nggak lama kemudian mulai masuk ke area hutan. Dan mereka juga melihat ada kebun kopi lagi di situ dan nampak juga banyak persimpangan. Nah, begitu sampai di Pondok Montor, mereka turun dan sempat istirahat sebentar untuk berdoa, minum, dan segala macam. Kemudian mereka lanjut jalan. Nah, pada saat jalan ini, mereka melihat sekali banyak pohon yang tumbang di sana. Dan jalan itu mulai agak menanjak ya. Dan mereka ini di depan ada si Alam formasinya, kemudian ada Yoga. Terus Yudi yang jadi sweepernya paling belakang si Hendra. Jadi mereka jalan pelan. Nah, pada waktu jalan ini, 4 orang ini sebenarnya sama sekali tidak pernah naik ke Gunung Raung sebelumnya. Jadi mereka benar-benar meraba jalur yang dituju. Jadi pertama mereka melihat ada pohon tumbang, terus ada jalan yang agak menanjak. Terus mereka ini pokoknya seperti meraba-raba jalur sambil melihat penunjuk arah. Mereka terus ikutin jalan sampai akhirnya mereka tiba di satu tempat yang namanya Pondok Tonyok. Dan di Pondok Tonyok ini mereka tidak sadar, mereka jalan sekitar hampir 4 jam ya awalnya itu. Nah, di situ Alam kan bilang, kok kita ini jalan, ini lama sekali. Kok baru sampai di pos ini? Harusnya kan 1 jam yang lalu toh. Nah, memang karena kurangnya wawasan mereka tentang jalur di Gunung Raung via Sumber Waringin ini, akhirnya mereka cuma bisa meraba-raba. Dan di situ Hendra bilang, ya memang mungkin perjalanannya ini memakan waktu 4 jam menuju ke sini. Nah, pada waktu itu mereka ngobrol. Ada salah satu dari mereka ini yang tiba-tiba mencium bau parfum yang sangat pekat sekali. Nah, pada waktu itu yang pertama kali mencium adalah si Yoga. Yoga ini tiba-tiba raut wajahnya itu aneh. Dia melotot ke arahnya Alam. Dan ketika si Yoga ini melihat ke arah Alam, Alam ini seperti mengangguk-anggukkan kepala. Dan semua teman-temannya ini mengangguk-angguk juga kan. Seolah-olah mereka ini semua mencium aroma tersebut, bau tersebut. Dan pada saat bersamaan mereka kemudian bilang, udahlah ayo jalan aja. Perasaan mereka itu gundah, tidak enak. Oke lah, akhirnya mereka jalan kan. Mereka jalan, kemudian ada trek yang menanjak. Dan sampailah mereka ini di satu pos yang namanya ini adalah pos Pondok Demit. Nah, mereka semua ini kan orang Jawa. Jadi tahu kalau Demit ini artinya kan setan. Nah, si Yudi ini lagi-lagi dia ini parno. Bilang sama si Alam kan, Lam, ini kok namanya Pondok Demit? Jangan-jangan banyak setannya di sini. Jangan ngecamp di sini ya, Alam ya. Nah, di situ Alam kan menjawab, enggak, kita enggak ngecamp di sini, Yud tenang aja. Nah, daripada Yudi ini ngomong yang aneh-aneh lagi, mereka kembali melanjutkan perjalanan kan. Mereka jalan menanjak melewati ilalang segala macam. Jadi mereka jalan terus ya dari pos Pondok Demit itu. Mereka jalan tanpa saling bicara satu dengan yang lain. Dan ketika hari mulai gelap, sampailah mereka di pos Pondok Mayit. Nah, ketika membaca plang itu Pondok Mayit, lagi-lagi Yudi ini bilang sama si Alam, Lam, ini kok namanya Pondok Mayit? Tadi Pondok Demit. Jangan-jangan nanti ada mayit di sini, ada jenazah. Jadi mayit ini kan dalam bahasa Jawa artinya jenazah. Nah, Yudi itu benar-benar parno ya dengan lokasi-lokasi yang ada di situ. Apalagi pada waktu itu hari kan sudah mulai masuk ke petang, udah maghrib. Dan memang rencananya si Alam ini sebagai leader akan mendirikan tenda di lokasi tersebut. Nah, lagi-lagi Yudi ini bilang ke Alam, Lam, mbok cari yang lain, jangan di sini. Ini serem namanya aja Pondok Mayit, jangan-jangan ada mayat yang dikuburkan di sini. Dan di situ Alam sendiri kan tidak bisa menjawab karena dia itu tidak tahu ya pertanyaan dari Yudi. Karena Alam sendiri memang minim informasi tentang
pondok ini, apalagi Gunung Raung itu dia minim informasi. Tapi kemudian Alam berspekulasi, udahlah Yud, mungkin namanya cuma pondok mayit, nggak ada mayat lah, mana mungkin ada jenazah yang dimakamkan di sini. Udah kamu itu nggak usah parno, tenang aja. Nah, hari sudah semakin gelap pada waktu itu. Mereka mulai mendirikan tenda di situ, dan setelah tenda berdiri, mulai mereka masak-masak sesuatu. Dan setelah masak, mereka makan, mereka ngobrol. Nah, Alam ini melihat Yudi ini seperti masih ketakutan. Jadi Yudi ini ada di dalam tenda, sambil dia itu memeluk ini ya, sleeping bag-nya. Itu seperti itu. Jadi Yudi ini diem terus. Akhirnya kan Alam ini nanya sama si Yudi, kenapa Yud? Ini namanya pondok mayit, mungkin ada jenazah yang dimakamkan di sini, Lam. Udah Yud, tidak apa-apa lah. Udah ada apa-apa kok. Nah, singkat cerita, sekitar jam 9 malam mereka memutuskan untuk tidur. Karena pada waktu itu Yudi juga sudah mulai ngantuk. Tidak seperti biasanya dia ini. Karena melihat Yudi ini sudah ngantuk, Alam dan teman-teman yang lain kan akhirnya siap-siap buat tidur juga kan. Dan di sekitar jam 11 malam, Alam ini mendengar ada suara orang, beberapa pendaki yang sedang turun. Jadi perbedaan antara pendaki yang naik dan turun ini kan perbedaannya dari hentakan langkah kakinya. Biasanya kalau pendaki yang naik, ini hentakan kakinya biasanya tidak terlalu kencang. Jadi dak, dak, dak. Tapi kalau pendaki turun, ini kan lebih kencang kan suaranya. Jebrek, 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 jebrek. Nah, Alam itu mendengar, dan suara derap langkah kaki tersebut tiba-tiba berhenti di depan tendanya mereka. Dan setelahnya Alam ini melihat jam 11 lebih 11 malam. Nah, pada waktu itu Alam belum curiga sama sekali. Karena memang dikiranya ada pendaki yang baru turun pada waktu itu kan. Tapi entah kenapa Alam ini ada perasaan yang ganjel di hatinya itu. Karena dia itu samar-samar mendengar para pendaki yang turun itu seperti ngobrol sesuatu, tapi karena samar-samar kan tidak begitu jelas, tidak tahu apa yang diobrolkan. Nah, pada waktu itu Alam ini berinisiatif untuk membuka tenda pelan-pelan kan, diintipnya dari dalam tenda, dan ternyata ada sekitar 6 orang pendaki dengan membawa satu tandu. Jadi tandu ini adalah berisi mayat, jenazah. Kenapa kok Alam ini bisa memastikan itu adalah mayat atau jenazah? Karena di dalam tandu itu nampak ada sesuatu yang dibungkus kantong jenazah. Dan waktu itu Alam ini melihat jenazah ini seperti dibaringkan di dalam tandu, dan 6 orang yang mengangkut tandu ini seperti mengobrolkan sesuatu, entah apa yang diobrolkan waktu itu. Alam cuma berpikir kan bahwa ini ada pendaki yang meninggal dari atas, mungkin baru dievakuasi. Awalnya Alam itu berpikir seperti itu. Tidak lama diperhatikan dari samar-samar itu, 6 orang pendaki ini kemudian membuka seperti flashlight, membentuknya seperti bivak itu ya. Nah, jenazah ini kemudian ditaruh di bawah bivak tersebut, dan 6 orang ini setelahnya melingkar seperti pokoknya mengobrolkan sesuatu. Alam ini melihat teman-temannya, dan pada waktu itu entah kenapa Alam ini inginnya membangunkan si Yudi ya. Akhirnya kan dibangunkan si Yudi itu kan, Yud, bangun Yud, bangun Yud, ada apa Lam? Coba kamu lihat itu di depan, bener ndak yang tak lihat? Itu benar-benar ada pendaki, terus ada jenazah yang diangkut, itu bener ndak? Nah, karena si Yudi ini penakut, kan bilang sama Alam, jangan aku Lam, jangan aku. Udah lihat, dilihat. Nah, Yudi itu melihat, memang ada 6 orang pendaki yang melingkar, ngobrol, di sampingnya ada tandu jenazah itu. Setelahnya Yudi kan bilang sama Alam, ini gimana Lam? Itu bener Lam? Iya bener, apa yang kamu lihat bener Lam. Ini gimana Lam? Udah, tenang dulu, tenang. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk keluar tenda, yang membuka tenda pelan-pelan. Mereka pakai sepatu. Nah, pada waktu mereka ini keluar tenda, mereka itu kaget. Loh, kok enggak ada apa-apa? Akhirnya mereka berdua kan mulai merinding kan. Mereka mulai takut. Lam, kok enggak ada Lam? Kata si Yudi. Iya sebentar, disenter lagi sama si Alam kan. Memang rombongan tadi itu udah enggak ada yang ngangkut jenazah itu. Tapi mereka berdua memang benar-benar melihat di depan tenda mereka persis ada 6 orang membawa satu tandu berisi jenazah, kantong jenazah. Akhirnya mereka berdua kan cepet-cepet lagi masuk ke dalam tenda. Alam sama Yudi ini saling melihat satu sama lain kan. Alam ini melihat
raut wajahnya Yudi ini benar-benar ketakutan. Dan dua teman lainnya, Hendra sama Yoga, ini akhirnya kan bangun. Ada apa? Ada apa? Kok kalian panik gitu, ada apa? Si Hendra bertanya di situ. Udah, enggak ada apa-apa, kata si Alam. Yudi ini mau cerita, itu barusan ini terus, enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa, kata si Alam. Udah tidur lagi aja, besok baru tak ceritain. Udah tidur. Alam berusaha menyembunyikan semua itu. Dia berusaha biar teman-temannya ini tidak panik. Dia tidak mau bercerita seperti itu ketika di atas gunung kan. Akhirnya si Alam ini berusaha biar teman-temannya udah tidur lagi aja. Dan dia sempat sama si Yudi ini agak nyenggol si Yudi kan. Tidur, diem. Iya Lam, ya. Akhirnya tidurlah mereka semua itu berempat di situ. Tapi karena memang si Yudi ini sangat ketakutan, Yudi ini bolak-balikin badan, tidak bisa tidur kan. Saking takutnya, akhirnya dia bilang ke Alam, Lam, kamu jangan tidur Lam. Alam menjawab, enggak tidur. Dan sekitar jam 1 dini hari, Yudi ini bilang ke Alam, Lam, mau enggak nganterin aku? Aku ini belet kencing. Dari tadi itu udah tak tahan Lam. Ini udah enggak kuat aku. Ayo Lam, aku anterin Lam. Ya tak anterin, tapi enggak usah ngomong yang aneh-aneh ya. Iya. Akhirnya mereka kan keluar tenda di jam 1 malam itu. Mereka keluar. Si Alam ini mau nganterin si Yudi ini kencing. Nah, pada waktu itu Yudi ini memilih kencing di salah satu pohon yang ada di situ. Dan pada waktu itu Alam menunggu ya, agak jauh dari Yudi lah. Sambil diam, dia sambil memikirkan hal yang tadi dia lihat. Jadi Alam itu apa ya yang aku lihat tadi, bener ndak ada pendaki yang bawa jenazah? Apa aku ini salah lihat? Pokoknya inilah si Alam ini bergejolak waktu itu. Dia itu mencoba meraba-raba kembali apa yang benar-benar dia lihat pada waktu itu kan. Dan pada saat itu juga, pada saat bersamaan, Alam ini melihat ada rambut yang menjuntai ke bawah. Dan Alam ini tiba-tiba melihat begitu saja. Dan pada waktu itu persis di samping rambut yang menjuntai itu, si Yudi ini masih kencing. Jadi Alam ini cuma bisa menunduk ya. Dia itu tidak mau kalau Yudi itu tahu. Si Alam ini langsung merangkul Yudi setelah Yudi ini selesai kencing kan. Oke, langsung aja balik ke tenda. Nah, pada waktu balik ke tenda, Alam ini cuma diem. Nah, Yudi kan bertanya, Lam, ada apa Lam? Kamu tidak apa-apa Lam? Kamu lihat sesuatu ya? Lam, pokoknya Yudi itu cerewet banget. Tidak ada apa-apa, udah tidur aja ya. Kita tidur. Yang bener Lam, kamu pasti lihat sesuatu Lam. Tidak ada, udah tidur gitu ya, kita tidur aja. Dan setelah itu mereka berdua ini belum bisa tidur ya, si Alam sama Yudi. Dan sampai pagi hari sekitar jam 6 itu mereka baru bisa tidur, mulai ketiduran. Sementara si Hendra sama Yoga sudah mempersiapkan ini masak-masak buat sarapan. Karena rencananya mereka pagi itu akan ke puncak. Tapi di situ karena melihat si Alam sama Yudi ini masih tidur, akhirnya Hendra ini bilang, oke udah, tak ini aja, tak persiapkan aja semuanya, tak packing. Nah di situ Yoga pun, yaudah tak bantuin aku, enggak apa-apa, ini berdua mereka biar tidur. Karena ini kok kayaknya ini mereka kecapean apa gimana sih semalam. Nah singkat cerita, sekitar jam 9 pagi, Yudi mulai bangun dan Alam ini dibangunkan sama si Yudi. Nah setelahnya mereka berempat langsung jalan menuju ke puncak. Jadi pagi itu mereka jalan menuju ke pos yang namanya Pondok Angin. Nah perjalanan menuju Pondok Angin ini vegetasinya sudah mulai tidak terlihat ya. Jadi yang awalnya ada pohon-pohon pinus, ada ilalang, sudah mulai jarang. Dan ketika sampai di Pondok Angin ini memang benar-benar banyak angin. Mungkin namanya Pondok Angin itu karena banyak angin yang menerpa di situ. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi melewati batu-batuan dan mereka menemukan satu prasasti memoriam di situ. Di situ tertulis ada nama Deden Hidayat. Waktu itu teman-teman ini, 4 orang ini kan melingkar. Ya, mari kita berdoa untuk para pendaki yang meninggal di gunung ini, terutama untuk Mas Deden Hidayat ini. Dan setelah mereka berdoa, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju ke puncak. Nah di jalur menuju ke puncak dari batu memoriam itu, jalannya kan sudah mulai berbatu. Di kanan kiri ini jurang kan. Jadi memang benar-benar jalannya berbahaya. Dan Alam ini pada waktu itu menginjak kerikil-kerikil yang berwarna hitam. Dan ketika kerikil ini diinjak, itu sangat licin dan bisa bikin orang itu terpleset kan. Alam ini sempat bilang sama teman-temannya, ayo fokus, kanan kiri jurang, fokus, ini jalannya licin banget batunya.
Nah, begitu jalan, nggak lama kemudian sampailah mereka di puncak. Mereka semua kan senang ya, gembira, bahagia, perangkulan satu sama lain. Mengucapkan selamat di situ. Dan di situ Yudi itu duduk sendiri sambil melihat kawah Gunung Raung kan. Di situ, terus Yudi ini nanya sama si Alam kan, Lam, kalau yang namanya puncak sejati itu yang lewat mana, Lam? Nah, Alam ini menjawab kan, kayaknya sih yang lewat Kali Biru itu, yang di sebelah sana. Kalau kita kan ada di sebelah sini. Jadi memang mereka itu lewat dari jalur Sumber Beringin ya. Dan kalau untuk menuju ke puncak sejati memang harus dari jalur Kali Biru. Jadi pada waktu itu Alam ini melihat kalau Yudi ini sudah tidak lagi takut ya. Yudi sangat senang sekali. Wajahnya itu sumringah lah. Waktu itu mereka di puncak itu foto-foto, mereka ngemil-ngemil sebentar kan, menikmati pemandangan yang indah karena pada waktu itu cuacanya itu sangat cerah. Mereka melihat kawah Gunung Raung, bahkan mereka ini melihat ini kawah Gunung Ijen dari situ. Mereka semua bergembira lah pada waktu itu. Dan tidak lama kemudian mereka pun turun kembali menuju ke pos Pondok Mayit, di mana tenda mereka ada di situ. Dan pada saat itu juga mereka mulai berkemas-kemas kan, membereskan semuanya dan langsung turun menuju ke base camp. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di base camp ini sekitar jam 7:30 malam. Karena pada waktu sampai di base camp ini malam, Alam ini bilang sama teman-temannya, gimana kalau kita bermalam lagi? Karena kemungkinan transportasi menuju ke kota ini udah nggak ada kalau udah jam segini. Yudi itu kelihatan diem aja. Alam ini sempat tanya kan ke Yudi, kenapa lagi Yud, mukamu? Pulang aja lah Lam, pulang yuk, pulang. Nanti tidak ada transportasi Yud, gimana? Malah nanti repot di tengah jalan. Akhirnya pada waktu itu Yudi ini mau ndak mau ya mengiyakan usulan dari Alam sama kedua orang temannya, Hendra sama Yoga. Oke lah, tapi tolong aku ditemenin ya kalau apa-apa, kalau mau ke toilet, kalau mau kemana aku ditemenin. Nah, Alam ini tahu karena Yudi ini pernah mengalami kan satu kejadian ketika awal mereka berangkat sampai di base camp itu. Akhirnya Alam ini mengiyakan, oke, wis tak temenin nanti. Nah, pada akhirnya mereka berempat malam itu kan tidur di situ. Dan sampai pagi hari tidak ada kejadian yang aneh. Tapi beda dengan si Yudi. Pagi harinya Yudi ini cerita, berarti pada malam itu dia mendengar lagi suara seperti perempuan yang pada waktu pertama kali Yudi sampai di base camp itu. Jadi suara perempuan itu tiba-tiba terdengar lagi, intip, intip. Dan pada waktu itu karena Yudi posisinya ada di tengah, jadi Yudi hanya menutup wajahnya itu dengan sleeping bag ya, dan kembali melanjutkan tidur. Dan pagi itu Yoga cerita ke teman-temannya, semalam kok aku mimpi aneh ya. Pokoknya aneh aku mimpi tadi malam. Aku itu ngelihat nenekku, dan nenekku itu bilang kalau Le, kamu ndak kangen sama nenek Le. Nah di situ Alam kan menjawab, mungkin memang nenekmu kangen sama kamu, yo beneran kangen sama kamu. Oh iya mungkin, ya wis lah. Akhirnya mereka berempat kan pulang menuju ke Surabaya. Dan anehnya sesampainya di Surabaya, pada saat masuk kampung, mereka semua itu melihat ada bendera orang yang meninggal ya. Jadi kalau di kampung di Surabaya itu ketika ada orang yang meninggal selalu ada tanda seperti bendera dengan silang merah di tengahnya. Nah waktu itu mereka berempat ini kan kaget, loh siapa yang meninggal? Nah begitu masuk kampung ternyata di depan rumahnya Yoga ini ada keramaian yang seperti orang menyiapkan segala sesuatunya pada waktu itu. Yoga ini kan batin, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa yang meninggal? Nah begitu sampai di rumahnya ternyata bapaknya Yoga ini sempat marah kan sama si Yoga ini. Kamu itu dari mana aja? Ditelepon tidak bisa, tidak pamit dari kemarin. Kamu dari mana? Naik gunung Pak. Pak, siapa yang meninggal Pak? Si mbahmu meninggal kemarin malam. Waktu itu Yoga kaget dan teman-temannya ini langsung naruh barang-barangnya di situ kan, ikut beres-beres di situ, menyiapkan segala sesuatunya. Dan hal itu yang mungkin disadari oleh Yoga pada saat Yoga bermimpi bertemu neneknya kan semalam di base camp itu. Waktu itulah mungkin neneknya berpamitan kepada Yoga. Nah itulah cerita yang dikirimkan oleh Mas Alam yang ada berdomisili di Surabaya. Semoga kita semua bisa mengambil kesimpulan dan hikmah dari cerita yang Mas
alam ini kirimkan. Jadi pesan kami dari sini adalah bahwa apapun itu bentuk gangguannya, apapun godaan-godaan dari makhluk-makhluk itu, kita sebagai manusia jangan pernah takut, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka, daripada jin-jin kafir yang suka menggoda kita. Dan semoga saya, tim di sini, rencang-rencang semua selalu terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih, matur sembah nuwun buat rencang-rencang yang sudah berkunjung ke channel ini, dan mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dari saya, dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.